Saya kembali lagi ya. Jadi ada 7 variabel di sini, ada coil flow. Coil flow ini aliran yang apa namanya? Uh, apa fuel flow-nya. Jadi terkait dengan jumlah bahan bakar kayak gitu ya. Kemudian X2 ini temperatur gas buang, flue gasnya. Kemudian X3 itu persentase oksigen di dalam gas buang. Jadi kalau oksigennya terlalu banyak berarti kan excess air-nya terlalu banyak kayak gitu ya. Kemudian X4 itu variabel hilang panas akibat konveksi dan radiasi. X5 itu steam, atomizing steam sebagai persen dari bahan bakar kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau di boiler yang menggunakan bahan bakar cair itu dicampurkan juga steam katanya di sini. Saya belum baru tahu juga ini setelah saya baca ya. Kalau yang saya beberapa kali yang tahu gitu, boiler itu rata-rata kan menggunakan batu bara ya yang di power plant gitu. Cuman kalau yang di sini mungkin masih pakai yang lama kali ya. Dia ada atomizing steam as percent of liquid fuel. Terus kemudian yang variabel ke-6 itu adalah, bentar ya, masuk lagi. Variabel ke-6 itu rasio berat antara karbon terhadap hidrogen di dalam fuelnya. Variabel ke-7 itu persen air yang ada di dalam bahan bakar, di dalam fuelnya. Nah, ke-7 variabel ini itu diperkirakan gitu ya, secara engineering atau secara scientific itu akan mempengaruhi efisiensi thermal boiler. Tapi kan ini kan ada banyak variabel ya, X1 sampai X7 gitu ya. Jadi kita agak kesulitan kalau mau menurunkan persamaan matematika dari hukum-hukum fisika, kimia, biologi kayak gitu. Agak sulit ini, variabelnya terlalu banyak. Jadi untuk mendapatkan persamaan mekanistik itu agak berat lah gitu ya. Nah, maka pendekatan yang praktis itu biasanya kalau di pabrik, ini yang berdasarkan bukunya Rajan ini, itu menggunakan pendekatan model empiris, model yang dia tidak ada kaitannya dengan persamaan fundamental kayak gitu ya. Nah, maka ini dicoba direka-reka kira-kira persamaannya apa. Nah, kemudian ini data di tabulasi ya, tabulasi datanya X1 sampai X7, kemudian Y itu adalah efisiensi thermal boilernya. Efisiensi thermal boiler rumusnya adalah panas H out ya, yang terbawa keluar dibagi dengan input panasnya. Nah, itu berarti kan efisiensinya sekian kayak gitu. Kalau 100% berarti out sama input itu sama. Yang diterima sama yang dikeluarkan itu sama. Kemudian nah, ini modelnya. Jadi modelnya perkalian saja dia, perkalian antara variabelnya dipangkatkan dengan suatu parameter K2, parameter K3 dan ada K1 di sini parameternya. Jadi ini hanya perkalian saja. Dicoba perkalian pangkat. Jadi X1 sampai X7 dengan parameter K1 sampai K8 yang kita tidak tahu angkanya berapa gitu ya, yang nantinya akan cocok dengan data-data di lapangan. Apa sih gunanya persamaan ini? Persamaan ini nanti gunanya kalau misalkan kita mengubah harga X1-nya, ya katakanlah kita ubah X1-nya jadi 101 misalkan, 101 ada di sini. Misalkan yang tidak ada datanya di sini lah. Katakanlah misalkan 98,5, ini kan nggak ada datanya ya. Nah, kita ingin tahu efeknya terhadap efisiensi itu bagaimana gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa memperoleh parameter K1 sampai K8 yang nantinya fit, ini K1, K8 tuh ini, mungkin nggak kelihatan ya. Ini K1, K2, K3, K4 sampai dengan K8 yang nantinya fit dengan data lapangan ini, maka itu akan memudahkan operator dalam hal ini, memudahkan operator untuk memprediksi berapa efisiensi thermal boilernya kalau variabel X1 sampai X7 ini diubah-ubah kayak gitu ya. Tentu ini harus bijak juga menggunakan persamaan empirik ini. Jadi kalau menggunakan persamaan empirik itu dibatasi oleh rentang data yang kita punya di lapangan. Jadi artinya kalau misalkan kita punya X1 paling rendahnya datanya 95 katakanlah. Di sini 95 paling rendah.
dan maksimumnya misalkan di 107 ini ya. Nah, kita harus disiplin, ini data hanya bisa diterapkan dari 95 sampai 107. Artinya interpolasi saja ya. Tapi kalau di luar itu kemungkinan errornya akan besar nantinya. Oke, jadi harus bijak menggunakan model empiris. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, kalau kita menggunakan model ini langsung, pakai NLinFit, nah ini nggak karu-karuan nanti hasilnya. Kenapa? Karena saya pernah bercerita ini waktu, kalau nggak salah Bu Bintang yang bertanya waktu itu. Jadi kenapa Pak kalau pakai pangkat kayak gitu, itu kemudian dia tidak dapat? Ya karena kalau pangkat kan dia misalkan 10 pangkatnya 2 dengan pangkat 3 itu udah beda ya. 10 pangkat 2 kan cuma 100, 10 pangkat 3 udah 1000, jadi lonjakannya sangat besar sekali gitu. Nah, ini dikenal kalau dalam istilah matematika namanya stiff function gitu, jadi fungsi yang sangat tajam sekali. Nah, kalau fungsi yang sangat tajam sekali perubahannya dengan berubah delta x sedikit saja, maka itu akan menyulitkan, mau pakai metode numerik apapun itu akan menyulitkan, sehingga nanti tidak dapat angka yang konvergen. Nah, maka solusi yang paling gampang adalah membuat dia dalam bentuk logaritmik gitu. Jadi kasih aja logaritmik, log y atau ln boleh log, sama saja, nggak ada masalah. Dan sini saya pakai ln ya, pakai ln. Nah, jadilah dia akhirnya persamaan yang lebih ramah lah gitu ya, lebih ramah. Perubahannya tidak terlampau drastis sebenarnya ketika kita memasukkan harga X yang berubah gitu ya. Kemudian kita masukkan ini si persamaan ke dalam fungsi MATLAB gitu ya, ke dalam fungsi MATLAB. Jadi persamaannya ini ya, saya turunkan ke bawah saja. Jadi kita buat functionnya dulu. Kita buat function sama dengan f sama dengan boiler k, x. K itu adalah parameter yang ingin kita cari, ya, ingin kita optimasi. X itu adalah data variabel bebas tadi, X1 sampai dengan X7. Nah, kita definisikan ini. Nah, ini perlu diperhatikan. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang ini F sama dengan K1 tambah K2. Nah, perkaliannya nanti pakai titik kali bintang gitu ya. Log. Kalau di MATLAB, log itu ln. Jadi kalau Bapak Ibu tuliskan log 10, itu hasilnya tidak satu. Ya, tidak satu, bukan logaritma basis 10. Tapi kalau mau nulis logaritma basis 10, itu nulisnya log 10. Log 10 dalam kurung 100. Nah, jawaban 2 itu. Gitu ya. Jadi kalau log di sini ln di MATLAB itu. Oke. Nah, pengambilan data untuk X nulisnya gini, X titik 2,1. Kenapa? Karena kita nanti akan menuliskan variabel X-nya itu dalam bentuk matriks ya. Kita akan menuliskan variabel X-nya dalam bentuk matriks. Nah, karena dalam bentuk matriks, maka dalam bentuk matriks, maka kita akan mengambilnya harus pakai titik 2,1. Itu artinya kita akan mengambil data di kolom pertama. Kemudian kalau kita nulis X titik 2,2, itu kita akan mengambil data di kolom kedua, dan seterusnya sampai kita punya kolom yang ke-7 ya, matriks ukuran 7x7 ini. Apa namanya? Matriks yang jumlah variabelnya ada 7 kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di fungsi eksekusi NLinFit-nya ya. Nah, di fungsi eksekusi NLinFit-nya, jadi kita buka lagi editor yang baru. Dan di editor yang baru, kita tuliskan X1-nya datanya apa sesuai dengan tabel ini ya. Ini matriksnya bukan 7x7 ya, sorry. Jadi matriksnya nanti ada berapa ini? Ada 14 data kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Ada 17, jadi 7 kali 17 ya matriksnya. Nah, maka kita tuliskan ini matriks semua ini, X itu dalam
satu buah matriks. Cuman kan kalau nulisnya nggak beraturan itu nanti akan menyulitkan kita. Jadi sebaiknya dituliskan dalam bentuk yang beraturan ya. Jadi maksudnya gini, beraturan tuh gini. Jadi saya lebih suka menulis gini, X1 itu ditulis satu dulu. Ini punyanya X1, X2 ditulis. Tapi ini dalam bentuk vektor kolom, dikasih tanda petik atas gitu ya. Tanda apostrof 1, X2 juga sama, X3 juga sama, dan seterusnya sampai dengan X7. Nah, baru kemudian kita buat matriks X-nya. Nah, ini digabung di sini, X1, X2, X3, X4 sampai dengan X7. Nah, ini adalah data variabel bebas kita, ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita definisikan juga adalah Y-nya, variabel terikatnya. Kita definisikan di sini angkanya dalam bentuk vektor kolom juga. Kemudian baru kita panggil endline fit-nya. Kalau penulisan endline fit-nya sama dengan yang pernah kita lakukan untuk yang satu variabel bebas ya. Jadi tinggal nulis endline fit, kemudian X, variabel bebasnya kita tuliskan di sini, kemudian Y, dan tulis di sini panggil boiler gitu. Oke, masih ada yang gabung. Terus dimasukkan tebakannya. Ini 1, 2, 3, sampai 8 itu tebakan. Kan kita punya ingin mencari 8 parameter ya, K1 sampai dengan K8. Maka kita harus memasukkan 8 angka juga. Nah, kalau angkanya sendiri bebas aja sih, boleh angka 1 semua, boleh. Kalau saya bikin 1 sampai 8 gitu. Nulisnya juga ini supaya lebih jelas aja ya, kalau mau singkat tinggal menuliskan gini 1.28 itu juga boleh. Nah, lalu sebetulnya untuk penebakan parameter K-nya itu sudah cukup sampai di sini saja ya. Tapi di sini saya tambahkan Y modelnya. Jadi ketika saya sudah mendapatkan harga K, parameter yang dicari tadi, saya masukkan kembali ke dalam fungsinya, fungsi si boilernya. Jadi yang ini kan namanya boiler fungsinya. Saya masukkan kembali K yang sudah diperoleh di sini, saya panggil lagi, dimasukkan kembali untuk mengevaluasi harga X yang kita punya, untuk mengevaluasi harga Y dengan data X yang kita punya. Sehingga nanti antara Y model, Y dari perhitungan si MATLAB, dengan Y data yang ini bisa kita bandingkan. Nah, seberapa akurat itu perbandingannya. Lalu kita plotkan, nanti bisa terlihat bagaimana akurasi dari si model ini. Begitu ya. Nah, ini saya eksekusi gitu ya. Ini saya eksekusi. Nah, saya dapatkan K1-nya sampai K8 sekian. Nah, jadi bisa dibuat dalam suatu rumus gitu ya. Dalam suatu, ini kayaknya harus dibetulkan, ada yang kurang ini. Oke, nanti saya perbaiki yang ini. Jadi kita dapatkan rumus seperti ini, Y sama dengan 185 bla bla bla. Ini sudah lengkap semuanya dengan variabel bebasnya X1 sampai X7, parameternya sudah diketahui. Nah, sekarang dibandingkan antara Y data dengan Y model. Nah, ternyata Y data dengan Y model itu errornya bisa kelihatan ya, sangat kecil sekali yang ini. Y data, Y model, ini error. Error itu berarti kan selisih antara data dengan model dibagi dengan Y data. Nah, itu adalah errornya, sangat kecil sekali. Kalau kita buat dalam bentuk grafik, nah ini kita dapatkan Y data dengan Y model, ini grafiknya gradiennya sudutnya 45 derajat ya. Jadi artinya apa? Artinya ini antara data dengan model itu udah hampir mirip gitu ya. Y sama dengan X ini kalau dalam persamaan linear ya, persamaan Y sama dengan X. Jadi gradiennya kan 45 derajat Celcius ya sudutnya. Nah, ini menunjukkan bahwa model empiris gitu, model yang nggak jelas sebetulnya. Ini kan model nggak jelas ya. Yang ini model yang kita nggak tahu asal usulnya dari mana gitu. Ini orang bikin aja, kayaknya perkalian cocok nih gitu. Kita buat. Tentu yang nanti mungkin akan jadi challenge-nya itu adalah pemilihan X1 sampai X7-nya nih. Ini juga penting ini. Ini orang kayaknya nggak sembarangan memilih variabel X1 sampai X7. Tentu mereka berpikir bahwa variabel X1 sampai dengan X7 itu adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap efisiensi thermal kayak gitu ya. Jadi ini juga nggak sembarangan pemilihan X1 sampai X7-nya. Cuman yang saya maksud persamaannya ini nggak ada dasar hukumnya lah kayak gitu. Tapi ini dibuat supaya nanti bisa memudahkan
mendapatkan apa namanya, memperoleh persamaan yang bisa memprediksi kelakuan dari sistem ini. Dan ternyata terbukti bisa ini, bisa apa, bisa bisa bagus gitu hasilnya. Nah, artinya di sini saya ingin apa, sharing gitu bahwa eh, dengan data-data operasional yang banyak di lapangan gitu, itu merupakan ya harta lah kayak gitu ya, yang bisa kita olah sehingga nanti bisa menunjukkan kelakuan dari sistem kita tanpa nanti mungkin ke depannya ya bahkan tanpa kita tidak terlalu pusing dengan variabel ini apa pengaruhnya secara fisika, kimia dan biologinya itu bagaimana, nggak jelas akarnya juga mungkin kita bisa paham, bisa menyambungkan kayak gitu. Tapi sejauh ini sih yang model yang saya tampilkan di sini tetap dia ada korelasi ya, X1 sampai X7 itu dia ada kaitannya dengan efisiensi thermal ya. Oke, sekarang kita lihat MATLAB-nya ya langsung ya supaya bisa jelas. Ini MATLAB-nya nanti saya akan share. Nah, ini maksud saya kalau misalkan tidak dibuat dalam bentuk eh, apa logaritmik, jadi dibuat dalam bentuk perkalian saja gitu ya, pangkat perkalian pangkat gitu, yang warna persen warna hijau ini. Nah, itu hasilnya akan error nih. Nah, kalau yang sekarang hasilnya bagus nih, saya jalankan yang sekarang ya. Nah, ini yang tadi ya, Y data Y model itu fit gitu. Nah, sekarang kalau misalkan saya ganti modelnya yang ini, saya tutup yang bawahnya, kasih persen supaya nggak terbaca, saya jalankan. Nah, di sini kita lihat harga itu Y modelnya infinity itu kan, K-nya nggak jelas gitu. Dia menghasilkan model yang eh, jadi divergen ya, istilahnya kalau di numerik itu divergen. Jadi nggak sanggup si Enlin fit-nya ini untuk mengolah persamaan dalam bentuk perpangkatan gitu. Maka kita akali dengan menggunakan logaritmik. Kalau di bukunya Rajan tadi itu dia tidak menjelaskan sampai sedetil ini. Jadi dia hanya menunjukkan bahwa persamaannya dalam bentuk pangkat, kemudian dia pakai model punya komputer, punya program sendiri dia itu, dan nggak ditunjukkan juga programnya seperti apa. Nah, di sini kita coba manfaatkan Enlin-Fit itu gitu, karena saya pikir ini bisa lah pakai logaritmik dan hasilnya memang berbeda dengan yang punya dia, tapi secara akurasi sama mirip gitu. Angkanya berbeda, angka parameternya berbeda, berbeda, tetapi secara akurasi itu sama, mirip gitu ya. Oke, ini kalau mau nyoba nanti saya akan sharing saja ya di apa di WhatsApp group, nanti bisa coba sendiri. Mungkin ada pertanyaan, silakan.